kum dinukum waliyati. Untukmu agamamu, untukkulah agama. Gitu ya. Makanya ditegaskan lagi itu di dalam beberapa ayat yang lain, misalnya surat Yunus ayat 41. Wa in kadzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku amalanku dan bagi kalian amalan kalian. Kamu berlepas diri terhadap aku yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami, ibadah-ibadah kami, bagi kalian ibadah-ibadah kalian. Itu loh baru toleransi. Toleransi itu seperti itu. Jadi jangan sampai toleransi itu masuk ke pemikirannya. Jangan sampai meyakini. Jadi harus yakin bahwa Islam yang paling benar. Islam yang benar. Makanya nggak boleh kita kok muslim Islam lalu kemudian ragu. Padahal perintah Allah di awal-awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa yang terkandung di Al-Qur'an isinya ajarannya yang merupakan isi daripada Islam itu sendiri, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Ya, yang ragu-ragu segera dihapus keraguan. Jangan sampai ragu-ragu. Berarti jam berapa ini? Jam berapa? Jam berapa selesainya? Jam 11. Hah? Masih seperempat lagi. Wah, ya. Sekarang saya ingin menunjukkan ada salah satu kitab namanya Sabilul Abid ala Jauharah At-Tauhid. Itu ada jenis kekafiran yang ada di dalam keyakinan. Nah ini ya, ini penting nih. Karena keyakinan itu ternyata lebih ini, meskipun orangnya nggak nampakkan ini, ya, tapi keyakinannya. Apa saja? Ada namanya kafir dahriyun. Namanya kafir dahriyun. Apa itu kafir dahriyun? Kafir dahriyun itu atau dikenal dengan kafir dahri, itu meyakini bahwa pergerakan cakrawala langit itu semua ya yang bergerak di langit dan bumi itu menurut mereka itu bergerak sendiri. Ya, tanpa ada campur tangan Allah. Semuanya bergerak sendiri dengan hukum sebab akibat. Termasuk kalau turun hujan. Itu menurut mereka bukan karena kehendak Allah, tapi karena wis waktunya hujan. Kalaupun kemudian habis hujan tumbuh rumput, tuh kata mereka itu pun juga karena kehendak si rumput itu tadi, bumi tadi subur, tumbuh rumput. Itu ada keyakinan begitu. Kalaupun kemudian seseorang itu menikah lalu punya anak, suami istri hubungan lalu punya anak, menurut mereka itu pun juga sebab akibat. Karena menikah, karena kawin lalu punya anak. Jadi meniadakan peran Allah SWT. Itu ada namanya kaum dahriyun atau kaum dahri. Ya ada kayak gitu. Itu pemikirannya ada kayak gitu. Nah ini ya. Bahkan kemudian mereka mempersoalkan masalah ayam dan telur. Jenengan lebih dulu mana antara ayam dan telur? Ya, ayam. Harus ada ayam dari mana? Telur. Telur ayam telur. Ya kalau kita ya sudah. Oh berarti Allah ciptakan ayam langsung. Lalu kemudian bertelur ayam, gitu ya, gitu kamu saja. Ya, tapi kalau enggak ini malah putar-putar. Nah, ini ayam dari mana? Yang diajak debat bingung bisa. Oh ya, manut ya sih. Itu ya Allah. Jadi begitu. Jadi kaum seperti ini ada itu, punya keyakinan begitu itu ada. Sehingga apa-apa kalau terjadi sesuatu di alam itu yang dilihat dari sisi alam saja. Misalnya kalau gempa itu dilihat dari sisi itu terjadi lipatan-lipatan begini. Itu karena begini lempengan-lempengan ini. Bukan salah gitu ya. Tapi meniadakan Allah bahwa Allah yang mengizinkan itu terjadi itu enggak dipahami. Enggak diyakini sehingga keyakinannya hanya sekedar
itu terjadi karena lempengan bumi itu lempengan gini. Ya logikanya iya masuk. Secara ini masuk. Tetapi ya secara alamiah itu masuk. Iya, memang secara alamiah begitu. Tapi siapa yang menjadikan, yang mengizinkan itu? Allah SWT nggak direken. Ya, jadi meniadakan Allah. Ini ada kayak gitu. Ya, mendekati ateis. Kemudian ada juga yang kedua, namanya kafir filsuf. Ini gerakannya diawali oleh yang namanya Plato dari Yunani. Ya, ini menurut dia, menurut Plato ini, panggilannya Pak Plato atau Toto ini. Tuhan itu ada 3, diyakini 3. Satu, Tuhan itu entah itu ini ya dari keyakinan dia. Jadi Tuhan itu diyakini 3. Satu, al-mabda, permulaan. Jadi Tuhan itu ada permulaannya. Itu kata dia. Yang kedua, akal bisa jadi Tuhan. Yang ketiga, nafsu juga jadi Tuhan. Jadi kalau jenengan mikir, nah mikir ini adalah Tuhan. Nafsunya menurut nafsu itu benar, ini Tuhan juga. Merasa kawin-kawinan langsung habis jajan, misalnya gitu ya. Maka apa? Karena ngikutin nafsu, ini Tuhan juga. Kacau kayak gini. Ya, kacau kalau gitu. Lalu kemudian keyakinannya apa? Bahwa Tuhan itu bermula, ada mulanya. Bahkan ada yang diciptakan Tuhan sebelumnya. Tuhan diciptakan Tuhan sebelumnya. Waduh, repot nih. Dan ini pun ada yang mengikuti teori seperti ini. Ya, namanya kafir filsuf. Ya, kalau bahasa lain mungkin filosofi. Tapi sekarang filosofi itu berkembang. Ada filosofi yang bisa untuk baik, yang sifatnya baik. Jadi ini filsuf dalam kategori yang kebablasan. Ya, jadi awal-awal filsuf ya kayak gitu. Makanya sebagian orang tidak mau belajar filsafat. Kenapa? Karena kalau belajar filsafat itu biasanya harus dari awal. Nah, dari awalnya ini yang kacau. Ya. Nah, kalaupun kemudian filosofi tadi dikembangkan untuk hal-hal yang sifatnya baik, ya, filosofi itu adalah pengetahuan yang sifatnya mendasar. Nah, maka itu tidak masalah. Ya, itu. Jadi filosofi yang benar. Kalau filosofi seperti ini, ini keliru. Jadi, yang diyakini oleh Plato. Yang ketiga, ada kafir namanya Tobaiyah. Ya, kafir namanya kafir Tobaiyah. Tokohnya namanya Sokrates. Ya. Kata Sokrates ini pendapatnya bahwa asal mula terciptanya alam raya ini terdiri dari 4 hal. Alam raya beserta isinya. Itu katanya dari 4 hal. 1, haroroh. Haroroh itu panas. Yang kedua, burudah, dingin. Yang ketiga, rutubah, basah. Yang keempat, yabusah, kering. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk anak, binatang semakin berkembang, itu karena 4 faktor ini. Karena panas, karena dingin, karena basah, karena kering. Kalau ada suami istri, loh, sampai basah ya. Nah, ini sebentar lagi ada anaknya nih. Jadi mungkin genteng-gentengan gitu caranya itu. Sampai kok basah ini ya, gitu ya. Nah ini nih, berarti sebentar lagi ada anak nih, ntar lagi kayak gitu. Ya Allah, jadi aneh-aneh aja tuh pikirannya tuh. Ya, jadi panas gitu, panas, kemudian dingin, ya, kemudian basah, kemudian kering. Ya Allah, itu nanti jadi makhluk berkembang biak. Jadi aneh-aneh aja ini toba ini. Jadi kalau nanti mungkin tokohnya ini barangkali Sokrates ini yang jelaskan, barangkali ibu bisa madu-madu. Cuman karena saya jelasin gitu ya. Karena dia punya pemikiran gitu ya. Barangkali ibu nggak tahu nanti apa namanya menjelaskannya lewat mana gitu ya, sehingga muter-muter, iya cocok ya gitu ya. Mungkin kalau orangnya langsung barangkali yang punya pemikiran gitu. Ya tapi kita ya aneh juga loh. Oh iso gitu. Asal muasal alam ini mereka keyakinannya seperti itu. Jadi bukan jujuk bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Rabb, tapi menurut mereka itu tadi. Ya, menurut 4 hal tadi. Itu apa tadi? Panas, dingin, basah, kering. Ya, repot juga nih keyakinan seperti ini ya. Nah, ini. Yang keempat, ada kafir ahli nujum. Ahli nujum itu perbintangan. Tokohnya namanya Batlimus. Ini akhirnya
muncul sampai modern sekarang itu ada bintang-bintang Scorpio, zodiak. Dulu masih namanya beda. Ada Zuhal, ada Mari, ada Mushtari, ada Syamsun, ada Zahrorun, Atarid, Qamar. Nah dari situ punya sifat-sifat. Nanti akhirnya ada istilah Gemini. Ibu-ibu pasti tahu itu bintangnya apa. Bu Ali apa bintangnya Bu? Bintangnya apa Bu? Ya itu misalnya nanti bintang apa? Itu kalau diturut-turut, iya, aku nyerempet ya sifatnya itu. Ya, memang itu mereka juga katanya sih nggak asal-asalan juga. Ya, jadi mengetahui karakter orang ini mungkin dicatat, dititeni, dicatat poin-poin itu. Kalau nggak masuk poin ini berarti yang poin ini ya gitu. Sehingga ketahuan nanti orang yang Gemini model gini, ternyata kok tetangganya Gemini kok sifatnya kayak gini. Oh bedoy, mungkin kira lain gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah ini jadi kayak gitu. Sehingga bahkan kalau tahun berapa itu zaman dulu ada tabloid gitu. Nah, kalau sekarang mungkin sudah bisa dibuka di HP malah. Ya. Bahkan kalau download itu ramalan bintang itu download ada itu. Tiap hari update. Tapi jangan sampai kayak gitu. Karena apa? Sekali baca merenungi itu, sudah setan akan masuk ke celah-celah pemikiran. Akhirnya dibisik-bisikkan oleh setan bahwa ini loh nasibmu hari ini. Jadi percaya. Awalnya nggak percaya, jadi percaya. Makanya udah nggak usah baca. Ya karena itu bahaya sekali. Mending baca Quran aja. Ya karena kalau sudah masuk ke pemikiran, wah itu bahaya. Sehingga diramalkan, ya ramalkan nasibnya. Hari ini kamu lebih baik jangan keluar-keluar karena di luar ada banyak bahaya. Lebih baik di rumah saja, ya. Bahkan di situ mungkin lebih baik di rumah saja, lebih banyak ibadah. Ada kaitan dengan ibadah loh itu. Kenapa? Kalau kamu keluar bahaya mengintai kamu, entah itu sakit, entah itu kecelakaan. Wah, akhirnya Kak Wani ngentung. Nah keyakinan seperti itu gak berani keluar karena merasa di luar itu bahaya. Siapa sih yang di luar gak bahaya? Semua di luar itu ya bahaya. Akhirnya betul-betul gak berani keluar. Bukan karena gak berani keluar, bukan karena gak ada urusan, tapi karena keyakinan. Udah bahaya di situ. Keyakinan itu sampai situ. Allah ngitung gitu kayak gitu. Nah, tapi kalau memang aku gak ada urusan, ngapain kok keluar? Gak usah keluar, gak ada acara, gak ada urusan. Ya sini omah ayo pakai kerjaannya omah, jadi resi-resi dan segala macam. Nah itu, jadi beda antara orang yang punya keyakinan begitu karena habis baca tadi, jenengan nyopo kok gak keluar. Ya, aku mau mari moco zodiakku hari ini aku ramalannya gak oleh metu-metu. Karena ternyata diingini kalau nanti saya keluar ini bisa tertimpa bahaya. Nah salah satunya kecelakaan. Wis aku rasa metu-metu ya hari ini aku tak berisik. Loh Bu, ini jadwal arisan, aku tak izin. Jadwal pengajian ngomong ya Allah kayak gitu ya. Ya Allah naudzubillah. Ini keyakinan yang bahaya. Ya ada satu lagi namanya mulhidun. Sebenarnya masih banyak tapi cukup aja nih dulu. Mulhidun. Nah mulhidun ini nanti hampir sama seperti kebatinan. Jadi nggak perlu sholat, cukup dibatin. Jadi Allah itu Allahu Akbar. Ya sudah. Ya saya sudah sholat gitu. Jadi kebatinan semua dibatin. Ya, jadi kalau sholat dia cukup duduk, ya, bukan karena jenengan misalnya lansia sholat duduk kan boleh ya, ada gerakan dikit-dikit dan seterusnya itu boleh, tidak apa-apa. Ini enggak, ini diam aja, nggak perlu wudhu, nggak perlu apa, ya, nggak perlu persiapan untuk sholat, ya, niatnya hanya membatin bahwa Allah itu ada dan saya sudah termasuk sholat kayak gitu. Jadi cukup sudah, nanti cukup berapa detik sudah cukup. Nah itu kebatinan. Jadi menurut mereka saya ini Islam, saya ini Muslim, tapi Muslim cukup batin kabeh. Ya harusnya itu semuanya dibatin tuh. Ngombe dibatin, makan dibatin. Ya, pokoknya buatin kabeh. Ya sak urusan bojo anak dibuatin kabeh. Ya ini ya Allah, dia utang ya dibatin tok. Jadi kewampleng sama orang. Ya Allah gitu ya. Nah inilah reno-reno ya, warna-warna di luar sana di mana itu nggak ada kaitannya dengan langsung menyembah, nggak ada kaitannya langsung beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, tapi secara pemikiran itu berbahaya. Oleh karenanya itu yang harus dikikis, itu yang harus dihapus. Dikuatkan lagi sebelum tidur baca surah Al-Kahfi. Oke, baik itu saja dulu
pembahasan kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan surah Al-Kafirun ketika kita mau tidur. Moga sekarang kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, tambahkan ilmu yang manfaat kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak cucu kami. Bimbing kami ya Allah agar semakin istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah kepadamu ya Allah sampai akhir hayat kami, dan kau jadikan kami husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnul khatimah. Anugerahkan kami semua sehat wal afiat zahiran wa batinan. Sembuhkan sakit-sakit kami, angkat penyakit-penyakit kami dan keluarga kami. Allahumma rabban nas alhibil ba'sa ishfina anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Karuniakan kami ya Rabb anak cucu yang saleh dan salehah. Karuniakan kami ya Allah kemudahan dalam setiap urusan-urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Mudahkan urusan-urusan kami ya Rabb, urusan dunia kami, lebih-lebih lagi urusan akhirat kami, urusan ibadah kami, urusan akhirat kami. Ya Allah ya Rabb, tambahkan iman, tambahkan takwa, tambahkan ilmu kami, sehingga kami bisa benar-benar menjalani Islam ini dengan sangat happy, dengan sangat bahagia, dengan rasa kebutuhan yang memang harus kami penuhi ya Allah, sehingga kelak benar-benar kau muliakan kami di dunia dan juga di akhirat, dan kumpulkan kami menjadi bagian dari ahlul jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ampunkan dosa-dosa orang yang kami cintai yang telah kau wafatkan ya Allah, dan jadikan kami semua meniti tahun baru, di tahun baru yang akan datang dengan penuh optimis, dengan penuh semangat, dan semakin istiqomah lagi di dalam beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Dan ampunkan segala dosa-dosa kami dan keluarga kami, dan ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup